Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita meluangkan sejenak waktu untuk mengucapkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Karena sampai saat ini Allah tak henti-hentinya memberikan kita nikmat dan karunia-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin saking banyaknya nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, maka kita sebagai manusia tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan, setidak-tidaknya ada 4 nikmat utama yang selalu kita ingat dalam hidup ini, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan. Karena dari 4 nikmat inilah yang dapat menggerakkan hati kita, menggerakkan langkah kaki dan tangan kita untuk bisa hadir di Masjid Al-Barakah untuk melaksanakan ibadah salat Isya dan tarawih berjamaah. Maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu, di mana masjid dan musola, kalaulah sudah masuk 10 terakhir, malam 27, 28, banyak kemajuan di setiap masjid dan musola. Kemajuan apa Ustaz? Kemajuan saf sholatnya. Tapi itu semua tak berlaku di Masjid Al-Barakah. Alhamdulillah. Kalau dilihat jemaah bapak-bapak, ibu-ibunya masih banyak. Ini menandakan apa? Bahwasanya ini adalah menandakan bentuk syukur kita kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya malam 10 terakhir ini adalah malam-malam final, ya, berkahnya bulan Ramadan, ya, istimewanya bulan Ramadan itu Allah turunkan di akhir. Jangan sampai semangat kita hanya di awal-awal, ya, kemudian di sebulan akhir-akhir sudah mulai surut, ya. Banyak orang yang meninggalkan sholat tarawih dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal atau tidak penting, ya. Gara-gara cari baju di malam hari, rela meninggalkan sholat tarawih. Kalaulah kita tahu, nampak kita pahala amal ibadah sholat tarawih yang kita lakukan di malam bulan puasa, maka kita tak akan mau meninggalkan ibadah tersebut. Kenapa mereka santai meninggalkan sholat tarawih berjamaah? Karena mereka tidak paham berapa penting dan urgensinya ibadah di bulan suci Ramadan. Bahkan dalam cerita dikatakan ada seorang ahlul kubur yang meminta kepada Tuhan, kepada Allah, wahai Allah, hidupkanlah aku di bulan suci Ramadan. Kenapa kok orang-orang ahli kubur itu memilih minta dihidupkan di bulan Ramadan? Karena satu amal ibadah bisa berlipat ganda. Maka yang betul-betul paham, ya, hebat dan dahsyatnya amal ibadah di bulan suci Ramadan, mereka adalah penghuni alam kubur. Kenapa kok kita santai saja, ya, datang bulan suci Ramadan, orang lain sibuk berbuat amal ibadah, kita sibuk dengan kesibukan yang tak ada nilai ibadahnya, karena belum paham dan belum tahu besar dan manfaat dari amal ibadah di bulan suci Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
kalaulah kita hitung-hitung ya, tinggal 2 kali tarawih lagi. Sekarang sudah masuk malam ke-28. Kalau seandainya pemerintah menetapkan hari Jumat, maka tinggal sekali lagi. Tapi kalau seandainya pemerintah menetapkan Lebaran hari Sabtu, maka tinggal 2 hari lagi. Maka dari itu mari sama-sama kita memaksimalkan sisa-sisa di bulan suci Ramadan ini dengan meningkatkan ibadah-ibadah kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang mari kita sama-sama mengucapkan salawat beserta salam kepada junjungan alam, yaitu Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, dengan senantiasa mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Adapun judul tausiah kita pada malam hari ini yaitu jadilah manusia yang pemaaf. Kadang kita hidup di muka bumi ini tak pernah lepas dari yang namanya salah, khilaf dan dosa. Baik dosa kita kepada Allah ataupun dosa kita kepada manusia. Kalaulah kita berdosa kepada Allah, maka minta ampunlah kepada Allah. Niscaya dosa kita akan diampunkan. Kenapa? Karena Allah memiliki nama Al-Ghaffar At-Tawwab, yang artinya apa? Maha mengampun dan maha menerima taubat. Sebesar apapun kesalahan kita, sebanyak apapun kesalahan kita, pasti dimaafkan oleh Allah. Tapi beda kalanya kalau seandainya dosa, kesalahan, kezaliman kita yang kita lakukan kepada manusia, maka maafnya hanya kepada orang yang kita zalimi dan orang yang kita sakiti. Maka dari itu selagi orang tersebut masih hidup di dunia ini, itulah kesempatan kita untuk meminta maaf. Jangan sampai kezaliman kita yang kita lakukan kepada orang lain tidak selesai di dunia, maka nanti diselesaikan di pengadilan akhirat. Memang di dunia ini tempat segala kecurangan. Tidak ada pengadilan yang betul-betul sempurna di dunia kecuali pengadilan yang ada di akhirat. Maka dari itu, apa yang kita ucapkan kepada orang lain, apa perbuatan kita yang kita lakukan kepada orang lain, coba kita ingat-ingat, ada gak kita pernah menzolimi orang lain. Kalaulah seandainya ada, maka minta maaflah kepada orang tersebut. Karena dalam hadis Nabi mengatakan, kullu ibni Adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun. Setiap anak cucu Nabi Adam itu pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang mau meminta maaf. Maka tugas kita orang yang menyakiti adalah meminta maaf, dan tugasnya orang yang disakiti adalah memberikan maaf. Karena salah satu ciri-ciri orang bertakwa, ciri-ciri orang beriman adalah yang mau memberikan maaf. Memang maaf ini susah untuk dilakukan, apalagi kezaliman dan dosa orang yang lakukan kepada kita itu memiliki dampak merugikan kehidupan kita. Jadi kalau dalam bahasa Arab, maaf itu bahasa Arabnya adalah afun, ya, asal katanya afa ya'fu afwan. Apa artinya? Yang membersihkan, yang menghilangkan. Jadi ketika kita memaafkan orang lain, maka kita hilangkan segala kesalahan mereka, baik di mulut maupun di hati. Kadang orang banyak maaf di mulut, tapi dalam hatinya masih mendendam. Itu kalau dalam agama Islam belum sempurna dia memaafkan orang tersebut. Kapan sempurnanya? Ya, baik di ucapan ataupun maupun di dalam
di dalam hati. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita bisa memaafkan orang, ada satu langkah yang wajib kita pegang dan kita pedoman, yaitu menahan rasa marah. Setiap kita dizolimi orang lain, difitnah, dirugikan, yang namanya manusia ketika dirugikan orang lain pasti merasakan yang namanya amarah, ya. Maka ketika kita memiliki rasa amarah, maka kita tidak akan bisa memaafkan orang lain. Dalam hadis dikatakan, sesungguhnya orang yang kuat itu bukanlah orang yang berotot, orang yang hebat berkelahi, tetapi orang yang kuat di dalam agama Islam adalah orang yang bisa menahan amarah, ya. Karena amarah ini kalau tidak kita kontrol, ya, maka akan menghadirkan perpecahan, perkelahian, dan permusuhan terhadap orang lain, yang mana ini mengakibatkan dalam amal ibadah kita selanjutnya. Bahkan dalam agama Islam pun membolehkan kita marah, ada pula masanya. Boleh kita marah Pak Ustaz? Boleh. Berapa lama? Selama 3 hari 3 malam marah kita sama orang tersebut. Tapi setelah 3 hari 3 malam, maka sapalah orang yang kita marahi tersebut. Supaya apa? Supaya kita tidak termasuk kategori seorang muslim yang memotong silaturahmi. Berapa banyak silaturahmi yang terputus gara-gara masalah sepele, gara-gara pertikaian yang tidak selesai. Apa akibat orang yang suka memotong silaturahmi? Dalam hadis dikatakan, la yadkhulul jannah khati'un, ya, tidak masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Maka dalam agama Islam mengajarkan banyak tata cara apabila kita ingin mengendalikan rasa marah. Baginda Nabi menegaskan di dalam Al-Quran, apabila seseorang marah, maka duduklah dia. Supaya apa? Supaya bisa menenangkan dirinya. Kemudian masih belum juga bisa menenangkan dirinya dari marah, maka berbalinglah. Di dalam hadis yang lain, apabila seseorang marah, maka berwudhulah. Karena amarah itu erat kaitannya dengan energi panas, dan itu api. Maka orang yang sedang emosi dianjurkan untuk berwudhu. Kenapa kita harus berhati-hati ketika marah? Karena orang marah itu tak terkontrol apa yang ia ucapkan dan apa yang ia lakukan. Terlebih-lebih lagi kalau suami istri sedang bertengkar, keluarlah semua nama-nama kebun binatang, keluarlah semua kata-kata yang tak pantas didengar. Makanya, ya, marah kita kepada orang, disakiti kita dari orang lain, kita harus tetap sabar, ya. Sabar apa? Dengan tidak mengeluarkan perkataan-perkataan yang merugikan orang lain. Api kalau disiram dengan minyak, maka akan semakin besar. Api kalau dilawan dengan api, maka akan semakin besar. Maka kita harus mengalah. Kalau ada orang marah, jangan dibalas dengan marah, tapi balas dengan diam, ya. Karena dengan diam mungkin bisa lebih menenangkan orang yang sedang marah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita diperintahkan untuk menjadi manusia yang pemaaf, itu adalah bagian dari ciri-ciri orang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Ali Imran ayat ke-134, wal afina anin nas, yaitu orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain, ya.
Kemudian dalam ayat yang lain juga Allah tegaskan dalam surat Ali Imran ayat 159, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkan ampun bagi mereka. Jadi orang beriman itu adalah orang yang tak suka pendendam. Dan ini dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah dengar cerita Nabi yang memberi makan orang buta, ya, disuap, dikasih makan. Tahu apa perkataan orang buta tersebut? Selama dikasih makan, si buta itu tugasnya apa, Bu? Mencaci maki Nabi Muhammad. Apa tuh Muhammad? Ya, ngaku-ngaku Nabi, pebohong dia tuh, ya, penipu dia tuh. Padahal yang menguap makan dia adalah Nabi Muhammad. Sampai suatu ketika Nabi Muhammad meninggal, yang tahu kebiasaan Nabi memberi makan si buta tersebut adalah Abu Bakar. Datang Abu Bakar menyuap orang buta tersebut. Siapa kamu? Kok baru pertama kali kamu kesini? Kamu bukan orang yang biasa menyuap saya? Iya, kata Abu Bakar. Mana orang yang biasa menyuap saya kemarin? Siapa dia? Dia adalah Rasulullah, Nabi utusan Allah yang sering kamu maki, yang sering kamu hina. Apa yang terjadi bapak-bapak, ibu-ibu? Langsung bersyak masuk ke dalam agama Islam. Coba kalau Nabi emosi, ya, marah aja, sekali dicaci maki, mata nasi makan gitu. Mau tak dia masuk Islam begitu? Dongkol nggak ya? Dongkol kan? Cuman tidak, ya. Nabi mengajarkan kita kepada umatnya, jadilah orang yang bermaaf. Sekalipun kita dicaci, sekalipun kita dizolimi, ya, maka kita tetap wajib berbuat baik kepada orang lain. Ada lagi satu kisah tentang pemaafnya Nabi Muhammad, ya, tentang orang Yahudi yang selalu meludahi Nabi Muhammad ketika mau pergi sholat, ya. Jadi Nabi pergi sholat itu melewati rumah seorang Yahudi yang ada di kota Madinah. Lewatlah setiap hari Nabi diludah terus, ya. Diludah, kusut tak ampun, ya. Apalagi kalau dia makan makanan yang banyak berserat. Diludah setiap hari. Apakah Nabi marah? Apakah Nabi melawan perbuatan dia? Tidak. Bahkan saat ketika suatu hari Nabi Muhammad, orang yang sering meludahnya itu sakit, apa yang dilakukan Nabi, bapak-bapak, ibu-ibu? Datang Nabi ke rumah orang yang sakit. Bayangkan, sudahlah kita dihina, diludah setiap hari, ya kan? Sakit orang yang meludah, datang Nabi Muhammad ke rumahnya, bawa makanan, bawa minuman, ya, sambil didoakan. Apa yang terjadi? Langsung masuk Islam si orang Yahudi. Apakah ini ajaran agama Islam itu, wahai Rasul? Ya, tidak menyerang orang yang menyerang orang lain. Maka banyak sekali orang-orang yang berada di luar agama Islam yang masuk ke dalam agama Islam terpengaruh dari akhlak lembutnya Nabi. Dikarenakan Nabi seorang yang pemaaf, maka kita sebagai umat Nabi Muhammad, dia adalah contoh kita, dia adalah pedoman hidup kita. Maka tirulah, ya, sifat-sifat Nabi yang pemberi maaf. Ustaz, dia banyak sekali menyakiti hati saya, Ustaz. Saya doakan mampus dia, Ustaz. Ya, doakanlah yang baik. Walaupun dalam hadis dikatakan doa orang yang dizolimi itu makbul, ya, Bu. Pantang sakit hati, pantang terzolimi, mati kau berantak. Tak boleh kayak gitu, ya. Doakan yang baik-baik. Ya Allah, berikanlah dia petunjuk menjadi orang yang lebih baik daripada sekarang. Mohon maaf cakap, berubah orang tersebut dari doa kita, ya, karena doa kebaikan menjadi amal jariah bagi kita. Karena doa kita yang dizolimi itu mustajab, kita berikan doa yang terbaik kepada orang zolim kepada kita, menjadi amal jariah bagi
bagi kita, maka tidak selamanya kejahatan dibalas dengan kejahatan. Itu salah ya. Dalam agama Islam, kejahatan dibalas dengan kebaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tausiah singkat kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita tutup, ada 2 pertanyaan ya untuk adik-adik yang sedang mendengarkan tausiah pada malam hari ini. Oke, untuk yang pertama dari 2 laki-laki, yang kedua 2 orang perempuan. Oke, pertanyaan pertama. Siapakah orang ya yang selalu ya, siapakah ciri-ciri orang beriman? Apa ciri-cirinya? Tanda-tanda orang beriman itu apa? Pemaaf. Silakan maju. Jadi ciri-ciri orang beriman adalah yang suka memberikan maaf. Karena konteksnya adalah, judulnya hari ini adalah menjadi manusia yang pemaaf. Soal yang kedua, berapa harikah kita boleh marah? 3 hari. Oke. Selanjutnya yang perempuan. Siap-siap ya. Soal selanjutnya, apa yang harus kita lakukan ketika orang lain menzolimi kita? Ya. Ada mic-nya Pak, Bu? Yang mana? Kok keduanya yang pink maju sekalian. Ini juga ini maju ya. Kalau kita awal malah maju kedua-duanya. Berdoa, misalnya orang lain berbuat salah kepada kita, kemudian dia minta maaf, apa yang harus kita lakukan? Memaafkannya dan mendoakannya. Oke, silakan. Oke, soal selanjutnya ya. Boleh gak kita membalas perbuatan buruk orang lain? Kenapa gak boleh? Karena kita diajarkan untuk saling memaafkan. Silakan. Ya. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan berakhirnya kuis tadi semoga bisa bermanfaat ya bagi adik-adik yang mendapatkan hadiah. Gunakanlah hadiah tersebut untuk kebaikan ya, bantu orang tua beli minyak untuk beli kebutuhan sehari-hari. Bapak-bapak, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan, kekhilafan dalam menyampaikan tausiah pada malam hari ini. Segala kebaikan berasal dari Allah Subhanahu wa taala, segala keburukan yang kekhilafan berasal dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.